Saya termasuk orang yang sering membaca kitab Injil. Saya sering baca. Bahkan kalau di Medan itu ada bibel.nd. ND itu nyanyi bahasa Batak. Saya baca. Memang saya tidak menemukan bahwa di dalam kitab Injil itu ada istilah mati syahid. Setahu saya nggak ada. Karena dalam beberapa firman di Alkitab, justru saya melihat begini, kalau saya boleh menafsir. Hidup untuk Kristus, kematian adalah keberuntungan. Itu yang saya baca. Kemudian di situ bahwa dalam Injil diajarkan menjadi garam dan terang dunia. Jadi tidak ada di dalam Injil yang saya pahami ajakan untuk melakukan perlawanan. Lalu kemudian orang yang berada di medan tempur karena membela ajaran agamanya menjadi syahid. Kalau kita merujuk pada sejarah perang salib dulu, ada kan perang salib? Nah, orang Islam berpandangan itu adalah syahid. Tapi bagi orang Kristen itu bukan bahagian dari kekudusan, kira-kira begitu. Karena dalam Injil itu kudus, bahasa Arab sebenarnya itu Ruhul Qudus. Kudus itu bahasa Arab, artinya ruh yang suci, kesucian. Jadi bagi orang Islam, kalau dia mati dalam membela ajaran agama Allah atau agama Allah fisabilillah, maka dia mati dalam keadaan syahid. Orang yang syahid pun tidak wajib dimandikan, ya, dia langsung dimakamkan, begitu ya, Ri? Tapi bagi ajaran agama lain, menurut saya memang Pak JK agak kepleset ini. Karena memang ini menurut saya, karena saya belajar agama gitu. Bagi orang-orang yang belajar tentang usuluddin, fakultas usuluddin atau program studi usuluddin, usul agama dan lain sebagainya, maka kita nggak bisa ini menyamakan, apalagi terkait dengan kematian seorang umat Islam dengan umat Nasrani. Nah, karena itu kalau ada laporan polisi hari ini terhadap Pak JK, atau saya lihat tadi postingan di beberapa YouTube, salah satunya dari pimpinan pusat GAMKI, Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia, pimpinan pusat itu mengkritik keras dan akan melaporkan Pak JK. Saya hanya berharap laporan terhadap Pak JK oleh teman-teman ini tidak merupakan politik balas dendam. Itu yang saya dengar. Jangan sampai ada kesan karena Pak JK baru-baru ini bersuara dalam tanda kutip meminta Pak Jokowi menunjukkan ijazahnya tanpa proses peradilan agar kasus ini bisa selesai. Saya berharap jangan sampai ada persepsi ke sana. Saya berharap jangan sampai ada pikiran orang, oh ini orang-orang yang melaporkan Pak JK adalah orang-orang pendukung Pak Jokowi dan pembenci Pak JK. Nggak ada gitu. Buktinya saya sebagai ketua umum kami Jokowi Gibran dan ini para pengurus, ini saudara ini sekarang bidang media juga di kami Jokowi Gibran. Sadar juga sudah kasih tahu kemarin masuk. Kita beragam agama juga. Kita tidak ikut dalam orang yang melaporkan itu. Tapi kita memberikan pendapat. Saya termasuk orang yang sering membaca kitab Injil. Saya memang tidak menemukan itu. Nah, tapi yang saya memang agak kritis sedikit pernyataan dari Permadi atau Abu Janda. Nah, Abu Janda itu dia mempost salah satu firman surah tentang membunuh seseorang. Saya kira
Abu Janda harus menjelaskan. Karena dalam satu ayat ada asbabun nuzul. Ada sebab-sebab turunnya ayat itu. Tidak boleh dia ambil sepotong-sepotong. Makanya Abu Janda juga Anda jangan bilang seolah-olah terkesan Islam boleh membunuh orang lain lalu kemudian masuk Islam, lalu kemudian mati syahid. Itu sama dengan terorisme. Saya menegur juga Abu Janda. Karena Abu Janda ini juga menurut saya, kalau Anda tidak paham, yuk debat sama saya tentang agama. Ya, itu ada saya lihat postingannya, lihat nggak teman-teman semua? Dia posting, ya, bagaimana salah satu atau 3 firman di Al-Quran tentang bunuhlah, kira-kira begitu bunyinya, atau membenarkan membunuh orang lain. Dia posting lagi dari firman Tuhan di Alkitab tentang kasih sayang. Bahkan kalau ditampar pipi kananmu, kasihkan pipi kiri. Begitu juga sebaliknya. Lah ini menurut saya Abu Janda juga memotong. Saya pun sebagai orang Islam keberatan, boleh itu Abu Janda dilaporkan. Karena tidak ada ajaran agama yang boleh membunuh orang lain dan kita dianggap mati syahid. Kecuali itu tadi ada faktor-faktor yang menjadikan seseorang menjadi syuhada, orang yang mati syahid di jalan Allah. Jadi saya kira ini tentang Pak Yusuf Kalla. Silakan berproses dan kita lihat. Saya hanya ingin mau katakan bahwa saya dengan kami Jokowi Gibrannya tidak pada posisi ikut melaporkan, tapi kami menyesalkan. Kalau kalian minta pendapat, itulah pendapat kami bahwa memang Pak JK agak kepleset. Tentang motivasi Pak JK atau apapun saya kurang tahu. Ada yang bilang itu udah lama sebetulnya videonya, tapi baru saja di-post, saya nggak tahu kalau itu. Tapi yang pasti menurut saya Pak JK agak kepleset. Sekarang orang kaitkan tuh bahwa tahun 67 atau tahun 70-an Pak JK pernah diwawancarai oleh Andi F. Noya. Pada waktu itu beliau adalah Ketua HMI Cabang Makassar. Pak JK mengaku membakar hampir 11 gereja. Sekarang orang kaitkan, jangan-jangan Pak JK ini radikal gitu loh. Lah kan jadi jauh nih cerita ini. Padahal itu adalah tahun 70-an. Saya pun baru lahir tahun 71, Bos. Nah, jadi ini semua menjadi terkait. Padahal Pak JK seorang nasionalisme sejati. Tapi itulah barangkali dunia digital hari ini, di mana jejak digitalnya nggak bisa hilang. Saya kira ini menjadi koreksi buat Pak JK agar mungkin ke depan Pak JK ya yang sekarang lebih giat lagi di bidang sosial kemanusiaan, tingkatkan lagi Pak. Kalau bisa yang begini-begini ini, nah urusan Pak Jokowi ijazahnya biar urusan kami. Nah urusan Pilpres, Bapak 2029 nanti dukung lagi paslon yang lain, mereka datang ke rumah Bapak, kemudian minta pendapat dan arahan dari Bapak misalnya, boleh-boleh saja. Tunggu 2029. Maka kita pun menyesalkan kalau ada Saiful Mujani, seorang doktor, punya lembaga konsultan yang disebut dengan SMRC atau SMRC, Saiful Mujani Research and Consult, bahwa dia mengajak bagaimana caranya kita bersama bersatu menjatuhkan, menurunkan Prabowo. Wah ini aneh lagi nih, seorang dokter yang katanya juga profesor sekarang berpikir seperti itu. Nah sekarang demo itu, saya nggak ngerti nih, mereka nggak mungkin nggak ngerti kalau mengatakan bahasa itu berpotensi pidana. Jadi jelas dong, kami bagian dari Jokowi Gibran, Pak Jokowi Gibran bagian dari Bapak Prabowo, dan saya juga pendukung Pak Prabowo. Maka kami meminta agar laporan terhadap Saiful Mujani dan kawan-kawan kalau ada yang berbau maka proses, agar kita tidak gaduh di negeri ini karena perspektif yang merusak tatanan berkebangsaan dan bernegara. Begitu.